kedua tadi, kita ini anak-anak Tuhan dan iman keluarga kudus. Maka dibangunlah dan darah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah dengan Tuhan semangatnya. Yang menjadi benteng akan terhina untuk lagi tahun ini. Pesanku bebas pikiran, tetap semangat, tetap eksis. Jangan bisa berguna keluarga Sepang dan keluarga Sembilan. Makasih Pak. Senantiasa bersatu padu, sehat, Shalom, Bung Milo, saya Niko Samara, selamat merayakan Natal buat keluargaku, bulan keluarga. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan selamat masukkan Mbak. Saya tenangan kiri kanan tuh. senang balik. Senang keluarga besar Alkiran mengucapkan selamat Natal. Dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidupnya, terserah. Bacaan kedua, kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Siapa saja yang menuruti segala perintahnya, ia diam
di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu. Yesus ditemukan orang tuanya sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Dan aku dengan cemas mencari Engkau. Jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu baca? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka di Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus semakin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, kalau mendengar dan menyimak macam kedua tadi, kita ini anak-anak Tuhan. Yakin? Yakin. Maka tidak ada anak Tuhan yang jelek. Ya, semua cantik, apalagi hatinya. Ya kan? Anak-anak Tuhan selalu baik hatinya karena tidak ada. Tuhan tidak pernah melahirkan orang jahat. Setuju? Setuju. Kalau tidak, selesai khotbah lagi. Saudara terkasih, kita lihat dulu untuk menyegarkan ingatan. Tema di depan. Mari kita sekarang, kenapa double suntik? Double suntik itu apa pendeta atau? Ya itu artinya. Mari kita sekarang pergi ke Bethlehem, seharusnya satu kita saja ya. Dan subtemanya adalah keluarga kudus sebagai teladan. Mungkin sebagian dari kita yang tahu dan sebagian belum tahu siapa yang dimaksud keluarga kudus. Ya. Keluarga kudus itu yang kita dengar tadi dalam bacaan Injil, yang terdiri dari 3 person, Yesus, Maria dan Yosef. Beberapa tahun yang lalu dalam gereja orang menghayati spiritualitas dan iman keluarga kudus.
Maka dibangunlah setempat siara keluarga Kudus itu, namanya Sapak Bayo-Bayo di sana. Dan rupanya sini satu-satunya di dunia, karena Bapak Uskup dan beberapa pastor dan mungkin juga saudara-saudara anak Tuhan di sini sudah pernah keliling di dunia bersiara atau bertur rohani. Ada yang ke Timur Tengah, Yerusalem dan sebagainya. Ada yang sampai ke Eropa, pengikut Yesus. Kalau di tempat siaran di Timur Tengah itu, di Yerusalem itu atau Israel, itu peristiwa langsung Yesus Kristus, peristiwa yang langsung dialami Yesus. Kalau siaran ke Eropa, peristiwa yang dialami pengikut Yesus. Jadi kalau lihat lebih sering saya sampaikan di mana ada situsnya semua. Yesus yang naik ke surga, ada telapak kakinya satu. Dari waktu melihat itu satu telapak. Mari kita melihat lebih jauh sejak pribadi keluarga kita. Saya mencoba menghadirkan suasana keluarga kudus. Saya mendeskripsikan ya. Dalam keluarga kudus, Maria, semua tahu dalam kitab suci Injil Matius pasal 2, yang tahu merayakan Yesus Kristus kelahirannya pasti tahu ini. Bagaimana malaikat Tuhan, malaikat Gabriel diutus Allah dan menemui Bunda Maria, seorang anak laki-laki yang akan disebut kudus, karena ia dikandung dari Roh Kudus dan akan dilahirkan oleh Bunda Maria. Tidak mungkin aku ini tidak bersuami, tidak pernah mengenal kedagingan. Kenapa bisa? Mana mungkin saya akan mengenal itu? Goncangan batin. Dan kalau itu tidak dipahami iman, itu bisa menyembuhkan batu sandungan dan bisa membayangkan kalau seorang gadis yang belum pernah kenal, dan itu dikhawatirkan Bunda Maria. Tetapi malaikatnya dia jangan takut Maria, karena anak itu dari Roh Kudus adanya, bukan dari daging, bukan dari daging. Mengatakan terjadilah padaku menurut perkataanmu, sang sabda menjadi manusia. Itulah yang menyebabkan Natal terjadi. Sabda Allah menjadi manusia melalui peristiwa manusia dilahirkan oleh seorang perawan. Ini lagi misteri yang pertama. Misteri yang kedua, 750 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah berkata, seorang perawan akan melahirkan. Coba pikir dengan logika. Ada di antara kita? Itu nubuat Nabi Yesaya baru terpenuhi, terjadi 750 tahun kemudian pada saat Natal. Dan setelah terjadi lalu bayi Yesus lahir di kandang di Bethlehem. Lahir di kandang, maka kita diajak, mari kita ke Bethlehem, di mana Yesus lahir. Mengenai Maria selesai, karena dia taat kepada Allah, menerima pewartaan melalui Nabi, malaikat Gabriel Allah, terjadilah. Tetapi firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Wahyu khusus dan istimewa untuk kita umat Kristian, perubahan wujud dari sang sabda menjadi daging, kecuali dosa. Yang kedua, Yesus jelas pribadi Maria sudah selesai. Sekarang pribadi Yesus, siapa tidak kenal Yesus? Tidak kenal Yesus. Pasti umatnya pendeta tahu semua. Kalau umatnya pastor mungkin tahu sebatas 90%. Kalau 100% kita panjang leher sedikit. Diwahyukan oleh Allah, ya kan? Itu juga disampaikan oleh malaikat, anak itu akan diberi nama Yesus. Bukan dari Maria yang memberi, bukan pula dari Yosef yang akan dibawa bumi di atas, dibawa kolong langit. Ya dalam tenda semua itu. Yohanes, amin kan? Amin. Yang hadir menyelamatkan kita, dan kehadirannya, keberadaannya pun bersifat kudus. Maka wajar kalau keluarga di mana Yesus lahir disebut keluarga kudus. Kita mewarnai perayaan ini, mengekspresikan kekudusan itu dengan malam kudus.
Mengapa lampu gelap? Mengapa suasana gelap? Karena pada saat Yesus lahir dunia masih gelap. Para nabi menyerukan pertobatan karena orang dikuasai kegelapan dosa. Demikianlah kita ini yang disebut anak Tuhan Yesus. Ketika menerima Tuhan Yesus dan berpegang padanya, jangan dikuasai lagi kegelapan dosa. Perbuatan apa yang ditakuti setan dan dibenci oleh Allah? Ada itu orang kata. Bapak ketua kita ini cekatan dia. Saya kasih nilai 80%. Boleh nanti saya kasih kita pertanyaan itu ditujukan kepada kita. Tindakan apa yang Bapak tidak setuju, juga Tuhan tidak setuju? Nah, saya mau tanya dulu Bapak Ketua Kerukunan Kastor. Ya, silakan. Dosa. Jadi dibenci oleh Bapak, juga tidak disukai oleh Tuhan. Ketika ini betul juga. Nanti dikatakan damai di surga, damai di bumi. Semuanya kan suatu saat saya ditanya oleh seorang pastor, kita kan berkudus agar legitimasi kekeluargaan itu dalam sejarah duniawi tempat Yesus hadir. Pemimpin lagu segala suku Maria dan Yosef kita hadirkan dalam keluarga kita. Semua keteladannya 3 orang suci dalam keluarga kudus ini juga kita hadirkan dalam keluarga kita masing-masing. Dan semua kerukunan-kerukunan kita yang ada di Kendari ini dijiwai oleh semangat kekudusan yang terpancar dari keluarga kudus. Dan pada akhirnya semoga tahun 2025 kita bersiara menuju Bethlehem di mana Yesus hadir. Yesus pemersatu kita. Tuhan Yesus memberkati. Agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan putusannya dengan cinta, kasih dan setia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para bapa dan ibu, Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapa dan ibu agar mereka tetap tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Yepi Angelina, Yesti Novita, Titi Olivia, Ronald, Irawati Tajurdin, Kristianus Dian Sapte, Agustinus Riyadi, Satika Dewi, Yetni Dewi Nanga, Dewi Nanta, Melki dan Lois Bernard. Allah Bapa yang Maha Kuasa bersama anak putra putri kami yang telah lulus masuk melalui P3K, kami bersyukur atas rezeki yang Kau berikan kepada anak-anak kami. Kami bersyukur atas prestasi yang diraih anak-anak kami. Kami bersyukur atas
saja berdoa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sebagai keluarga besar kerukunan keluarga Sepang Supiran bersama keluarga-keluarga dari kerukunan lain yang tergabung dalam perayaan Natal ini, kini mempersembahkan korban perdamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semua berkat doa Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dan Santo Yosef, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami masing-masing dalam damai dan rahmat-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Allah kita sungguh pantas dan benar, layak dan menyala yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya pada insani kami beralih menuju kemuliaan kekal. Tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan ini, kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Oleh sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan tak henti-hentinya. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti,
Dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuannya dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Tinggallah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya warga kerukunan kami, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perahu Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelai, persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, perhatikanlah iman gereja-Mu, perhatikanlah iman kami, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semua damai Tuhan selalu bersamamu. Mari saling berikan damai. Anak Tuhan. Anak
bersabda, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku memperoleh hidup kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Barang siapa datang kepadaku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia, sehingga hidupnya menghasilkan buah berlimpah dan dikasihi Bapa-Ku di surga. Lihatlah, inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Tuhan setapan pas Tuhan kepada saya, karena sabdalah salam, maka saya akan sembuh. Semoga perpaduan tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut memberkati hidup kita, melindungi jiwa dan raga kita, serta mengantar kita ke hidup yang kekal. Memancarkan kasih ilahi. Melalui dia Allah berkenan. Yesus, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau sudah mengegarkan kami dengan sakramen surgawi ini. Semua kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus Tuhan bersamamu. Semoga Allah meneguhkan keyakinan iman dalam hati saudara-saudari. Semoga Allah Putra yang datang di tengah-tengah kita mendampingi saudara-saudari dalam mewartakan kabar gembira. Semoga Allah Roh Kudus memberi semangat untuk tekun mengikuti bimbingan Kristus dan mengusahakan damai bahagia bagi saudara-saudari. Semoga saudara sekalian, hidup dan keluarga saudara-saudari senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Natal kerukunan keluarga Sepang Supiran telah selesai. Kita pergi dan memuliakan Tuhan. Gembala pergilah cepat. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Bethlehem. Pergilah mencari di Bethlehem Sang Raja Israel.
terhilang mencari di Betlehem, sang raja Israel. Raya Natal yang sama dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih kita waktu menaikkan hadirat Bapa Surga, di mana pada saat yang tadi kita saksikan bersama perayaan misa Natal yang dipimpin oleh Bapak Pastor Salam. Puji Tuhan. Yang terhormat Pastor Martinus Matani, yang terhormat Bapak Pendeta Martinus Pengturunan SDH, yang saya hormati orang tua saya yang ditua-tuakan lah. Baik. Selamat malam, bosku. Yang saya hormati Bapak Ketua Sesenap Padang. Ya, dalam hal ini mungkin Pak Joni Toleang ya, hadir ya, atau yang mewakili lah. Ya, selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ketua Limbong Kalua, Bapak Arwan Bangat, malam. Yang saya hormati Bapak Ketua Kembat atau yang mewakili. Sehingga kita bisa hadir dalam perayaan Natal kerukunan keluarga Sepang Supiran dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia lahir untuk kita semua sebagai pembawa damai. Percaya, pembawa damai sejahtera bagi kita yang percaya. Maka dari itu saya mengajak kita semua, khususnya saudaraku keluarga besar Sepang Supiran, tidak memandang status sosial, sehingga kebersamaan kita tetap solid di dalam kerukunan kita, maksudnya kerukunan Sepang Supiran. Sidang masa raya Natal yang terkasih, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwa betul di mana salah satu program kepengurusan kerukunan keluarga Sepang Supiran adalah melaksanakan pelaksanaan hari besar keagamaan, dan puji syukur pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Perayaan Natal kerukunan keluarga Sepang Supiran berkat kebersamaan kita dalam menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan damai sejahtera menyertai kita semua. Adapun kegiatan-kegiatan lakukan kerukunan keluarga Sepang Supiran, yang utama adalah rambut solo ataupun rambut tuka. Selain itu pertemuan rutin setiap bulan yang dirangkaikan dengan arisan
Sedangkan bagi keluarga yang tidak mengikuti arisan diwajibkan membayarkan iuran yang sudah disepakati, sehingga kita tetap terdaftar sebagai anggota. Sangat penting di pertemuan ini atau pertemuan yang akan datang itu, karena disitulah kita saling bersilaturahmi di antara sesama anggota kita semua, bercanda, bergurau, diperlukan kepedulian bersama, di mana moto orang tua kita ialah Mesakada di Potua, di Pantang Kada di Pomate. Dan moto ini kita pegang sebagai landasan kebersamaan di kerukunan ini. Terbuka bagi siapa saja, keluarga yang menyatu bersama kami di dalam kerukunan keluarga Sepang Supiran. Adapun tema Natal tahun 2024 yang dikeluarkan oleh PGI, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu dikutip dari Lukas 2 ayat 15. Dengan subtema ini kita tetap saling mengasihi dalam kebersamaan. Kita dari berbagai apapun bentuk yang melayani sesama kita. Sidang Masa Raya Natal yang terkasih, bersama pengurus keluarga besar Sepang Supiran mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang menyempatkan bagian Labuan. Untuk kata sambutan berikutnya kepada Ketua Kerukunan Pondok Sapaten, sebelumnya akan di Haleluya, puji Tuhan Maha Kuasa, agung dan perkasa, yang kekal hidup sepanjang masa. Terpujilah Engkau, semua bangsa di dunia
yang bersoraklah, mari puji namanya, Natal keluarga besar kerukunan Sepat Supiran. Yang saya hormati orang-orang tua saya yang sudah bisa hadir bersama kita semua, dan kakak-kakak saya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta seluruh tamu undangan yang bisa hadir. Tetap Bapak Ibu dan saya diberi kekuatan kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam perayaan Natal ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku juga yang dituakan di Pondok Sapata bangga dan memberi apresiasi kepada pilar-pilar Pondok Sapata. Pilar Pondok Sapata ini ada 5, termasuk kerukunan keluarga Sepat Supiran, Ikatan Keluarga Tandalangan, Perhimpunan Limbong Kalua, Kerukunan Sesena Padan, dan Pitu Ulina Salu. Itu adalah pilar dari Pondok Sapata. Dan puji syukur tahun ini ada 3 pilar yang melaksanakan perayaan Natal, yaitu Ikatan Keluarga Tandalangan, Perhimpunan Limbong Kalua, dan yang terakhir Kerukunan Keluarga Sepat Supiran. Saya sangat bangga. Tepuk tangan dong, bahwa Pondok Sapata juga punya fungsi, tidak diam, ya. Tapi semua itu berkat dari Yang Kuasa, sehingga semuanya dapat terjadi dengan baik. Sidang musyawarah Natal yang saya kasihi dalam Tuhan, pertama dan utama seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Kerukunan Sepat Supiran, bahwa kita dirantau, ya, apalagi khususnya dari Mamasa dan sekitarnya,
Itu perlu kita pegang apa yang disebutkan tadi itu oleh ketua, bahwa kita orang Toraja mempunyai motto misakada di Potuo, pantan kada di Mamato. Kalau diartikan mungkin bahasa Indonesia bercerai-berai, ya. Sang penebus dosa kita, haleluya, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekuklah kita, masyurkan namanya, angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku. Dia dilahirkan ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekuklah kita, masyurkan namanya, angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekuklah kita, masyurkan namanya, angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku, yang menjadi benteng hidupku. Shalom, Bogi Melo, saya podcast. Ini oleh Gumi, tidak bersuara. Pisang Pak, tidak kencang. Terakhir, Tolebi. Nah ini suara tenor yang keluar. Terus semangat. Yang terkasih Bapak Pastor, Bapak Pendeta, Bapak Ibu majelis dari berbagai denominasi gereja yang boleh hadir pada perayaan Natal saat ini, yang terhormat
para sesepuh, orang-orang tua saya yang ada di Kastor maupun yang ada di Kolosapata, khusus di Sepang Supiran, yang saya hormati Bapak Ibu ketua-ketua kerukunan, himpunan atau apapun namanya yang ada di Pilar Kolosapata maupun yang ada di Pilar Kastor Kota Kendari, yang saya cintai, Bapak Ibu keluargaku kasih terusan sangat pelayan, terkhusus pada malam hari ini keluarga Sepang Supiran, dan yang saya sangat banggakan ketua kerukunan Sepang Supiran dan ketua panitia Natal keluarga Sepang Supiran, yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kita, yang senantiasa memberikan kita hikmat dalam hidup, dan kita boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan perayaan Natal keluarga kita Sepang Supiran. Meskipun diguyur hujan, tapi saya yakin dan percaya hujan adalah berkat. Ya. Orang kehujanan kedinginan mungkin, tapi saya kepanasan. Persoalannya unik pada malam hari ini. Kiri kananku ada pastor dengan pendeta, sama lagi namanya. Berdirikan gue supaya dilihat betul ini sama namanya. Ya, Pak Pastor yang Pak Pendeta. Disaksikan Pak Pendeta minim belakang. Bingung Pak Pendeta bingung. Jadi suasana yang memang kebetulan tahun kemarin kita Natal adalah hadiah Natal buat keluarga Kastor di Kota Kendari. Nomor Abu Kastor sudah keluar, dan itu keluar kerja dari keluarga Kolosapata. Saya mau jelaskan lagi, jangan nggak apa-apa dong. Ya, sudah selamat. Kalau 8 bilang ini sudah berhenti. Yang saya mau sampaikan, ada hal yang luar biasa yang kita sudah buat di keluarga kita di Kastor. Dengan bangga saya mau katakan bahwa Kastor Kota Kendari, keluarga Kastor Kota Kendari sudah mendirikan rumah tongkonan. Ada yang belum tahu? Angkat tangan yang belum tahu. Berarti sudah tahu semua. Kalau Pak Pastor terus Pak, kalau Pak Pastor dia setiap minggu kayaknya di sana, setiap Senin Putih ada lagi Pak Pastor sana. Namanya Pastor Martinus Martani. Tapi tidak mau kalah juga Pak Pendeta Martinus Pongturunan, rajin juga datang ke sana. Bukan karena kebetulan, tapi tidak juga kalah Pak Pendeta Lini. Kalau datang pasti bawa berkat lebih. Nah, itu baru saya cerita jam 5 subuh, tapi pelaksanaannya jam 6 Pak Pendeta ya. Ya, karena kita kumpul, saya lihat di gambar Pak Pastor duluan lagi yang datang. Nah, yang datang duluan dua, satu pastor, satu pendeta, sama lagi namanya. Jadi ini kebersamaan luar biasa. Nah, olehnya itu saya mau sampaikan bahwa tidak akan berdiri rumah tongkonan itu kalau bukan keluarga dari Sepang Supiran. Ada yang tahu? Saya kasih kunci mobil. Tahu lah. Tanahnya yang kurang lebih 2000 meter persegi itu dihibahkan dari Opa, orang tua kita, Om Tahlan, untuk mendirikan rumah tongkonan. Itu kalau saya tidak salah sekitar 15 tahun yang lalu. Betul Kak ya? Kurang lebih 15 tahun yang lalu diserahkan ke Kastor. Dengan proses jalan terus baru berdiri rumah tongkonan itu tanggal 19 kemarin. Sekarang terbukti bersama. Ada yang tertarik coba.
Ya, menyerahkan hadiah pertama. Minta dulu, saya kasih selama saya ambil hadiahnya. Nomor 137. 137. Ada? Saya itu satu. Oh, ada maju. Ah iya betul. Iya. Satu layar lagi. Iya. Terima kasih. Iya, belum potong. Ya cari nomornya dulu. Berapa pen? Iya, ternyata nomor 49. Siapa yang merasa nomor 49? Ya, betul. Foto-foto. Ya. Terima kasih. 132. 132. 1, 2, batal. Halus kan? Wah, besar hadiah bentuk. Ya, berikutnya kami undang Bukan nomor bersini. Biar teh apa? Oke, begitu. Ya, 96 atau 69? Oh, 96 ada garisnya. Ya, 96 ada 1, 2, 3,
3 Agus. Lanjut. 84. Iya, lihat baik-baik. Ada? Iya, order lagi. Tidak ada. Oh, itu ada. Coba. Jadi tadi itu saya tersinggung dengan khotbahnya pastor. Kalau pendeta punya berkat, punya Alkitab bagi. Jadi saya bawa Alkitab itu langsung kasih ke Tokastor. Beruntunglah kota Kastor yang ada di sana. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara, itu hanya lelucon kami. Jadi Bapak Ibu jangan lelucon begitu dengan pastor ya, hanya pendeta yang boleh. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga telah menyiapkan hidangan berkat. Sebelumnya mari kita berdoa. Di malam sukacita ini Tuhan, di mana kami merayakan hari kelahiran-Mu, sungguh kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Cuaca yang kurang bersahabat tidak menghalangi kami untuk datang memenuhi panggilan, dan kami bersyukur ketika kami boleh duduk sebagai saudara bersaudara di dalam nama-Mu dalam penyembahan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pastor. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu kami dapat lakukan dalam hidup kami, dan berkati terus hamba-Mu pastor, berikan anugerah kekuatan dan kesehatan dalam panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan sebelum kami kembali Tuhan, dengan penuh kasih keluarga menyiapkan hidangan berkat, kami bersyukur dan kami percaya ini akan menjadi sumber kekuatan dalam tubuh kami, dan biarlah Tuhan juga memberkati tubuh kami sehingga kami boleh sehat menjalani hidup kami. Cukupkan dan berikan juga kepada orang yang berkekurangan, terlebih lagi mereka yang menderita dimanapun mereka berada. Pakai orang di sekitar mereka, bahkan kami semua menjadi saluran berkat. Di dalam nama Yesus kami terima berkat. Amin. Ya, oke. Terima kasih. Saya bangga karena salah satu dan dari tempatnya adalah keluarga dari Batu Piran yang merayakan hari kelahiran dengan kebersamaan, dengan semangat, dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Itu semua berkat kerjasama keluarga besar yang Batu Piran. Dan sekali lagi dalam nama keluarga besar Kota Bata, terima kasih, dan saya keluarga Kota Bata dan keluarga ucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2024 kepada keluarga besarku Sepan Supiran. Tetap semangat, tetap eksis, mudah-mudahan di tahun 2024 semakin jaya dan sukses. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita. Selamat malam untuk seluruh keluarga Sepang Supiran yang berada di Kendari dan sekitarnya, bahkan di luar kota Kendari. Saya sebagai anggota kerukunan mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Semoga berkat perayaan Natal dan Tahun Baru ini kita berkembang dan bersemangat sebagai keluarga kudus, karena disemangati oleh keluarga kudus di Nazaret. Semua kerukunan keluarga kita, kerukunan keluarga Sepang dan keluarga Supiran senantiasa bersatu padu, sehat sejiwa, dan tetap semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk semua diberkati Tuhan. Shalom. Shalom, Bung Milor. Saya Niko Samara, SEN Kastor Kota Kendari, mengucapkan selamat merayakan Natal buat keluargaku, kerukunan keluarga Sepang Supiran Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga menjadi keluarga yang kudus dan teladan dan rumpun keluarga. Terima kasih, selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan selamat masuk Tahun Baru 2025. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Saya makin kanan tuh. Keluarga besar Sepang Supiran mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2024.
dan selamat tahun baru 1 Januari 2020. Harapannya kedepannya nanti tahun-tahun berikutnya akan lebih semakin eksis lagi keluarga besar kita. Mudah-mudahan semakin kompak dan selalu diberkati Tuhan. Saya kira demikian. Salam. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu